Halo guys, dengan kita di sini Crazy Channel. Tes 1, 2, 3. Dan kali ini kita bakal bahas ya tentang fenomena percintaan di kalangan Gen Z. Mantap. Oke, selanjutnya sebagai narasumber kita paling kita pakai diri kita sendiri karena ya memang masih awal ya, belum bisa mendatangkan narasumber. Oke, selanjutnya di sini ada Pastol. Dia ini katanya banyak pengalaman percintaannya. Jadi kita bakal kulik dari percintaan dia. Mantap. Halo Tol. Halo, gimana kabarnya nih? Oke, gue sih baik sih. Kalau lu gimana? Gue kayaknya agak kurang enak badan aja sih. Cuman oke lah. Gila. Gue jauh-jauh loh sampai sini loh demi syuting Crazy. Dari mana tuh? Dari daerah Tangerang Selatan lah. Tangerang Selatan. Lumayan jauh juga. Di sini kita 2 jam lah. By the way, kita ada di Balaraja ya, di Por Vapor Cafe. Jadi kalau misalnya agak berisik gitu-gitu ya wajar karena kita di luar ya. Mohon dimaklumi. Jadi ini kafenya tuh bagus banget. Maksudnya dalam artian konsepannya kalau kalian ada yang di dekat-dekat sini gitu kan, daerah-daerah Telaga Bestari dan sekitarnya. Nah, kalian bisa nih datang ke Por Vapor Cafe. Nanti kita taruhlah deskripsinya di maps-nya biar kalian bisa ke sini. Yang enaknya lagi di sini tuh banyak fasilitasnya. Kayak gimana sih bentuknya gitu, dan tempatnya nyaman apa enggak, terus fasilitasnya apa aja, terus ada mungkin di ada tempat musolanya juga ada WC-nya juga bersih segala macam, dan tentunya makanannya enak. Oke, paling itu aja. Kita lanjut ke video untuk hari ini. Oke. By the way, lu udah punya pacar? Udah, gue udah punya. Berapa? 1. Oh, 1. Mohon maaf nih untuk para wanita di sana. Jadi belum bisa ya, dia udah punya pacar. Mungkin kalau mau mendaftar dulu ya nggak apa-apa. Siapa tahu dia cepat putus ya. Parah banget. Gimana nih? Ini di bulan Februari ada yang namanya Valentine. Oh, iya. Lu kira-kira ngerayain gak tuh Valentine? Atau lu ngasih surprise gitu ke cewek lu? Enggak. Gue jujur aja sih, gue bukan tipe yang kayak cowok-cowok romantis gitu ya. Maksudnya dalam artian kayaknya Valentine tahun lalu tuh gue ngasih cuman coklat apa bunga gitu. Nah, kalau tahun ini gue nggak ngasih. Maksudnya tuh dalam artian kalau masalah kado segala macam, mendingan lu ngasih di setiap lu ketemu gak sih gitu, karena nggak harus momen spesial untuk lu ngasih kado atau menunjukkan bahwa emang lu sayang atau punya perasaan atau cinta sama dia gitu. Cuman kebetulannya juga cewek gue bukan tipe yang nuntut itu gitu, walaupun emang kadang guanya yang nggak peka sih. Parah. Tapi kalau dari cewek lu sih gimana tuh? Dia ngasih juga apa enggak? Kan nggak harus kita ke cewek doang ya. Dari cewek ke cowok juga bisa sebenarnya. Enggak, dia juga enggak. Karena saking, apa? Nggak tahu. Nggak peka juga atau gimana? Mungkin lebih ke arah apa ya? Gue juga bingung sih, maksudnya perjalanan percintaan gue anjay. Perjalanan percintaan gue tuh panjang gitu kan. Gue
suka sama cewek itu mungkin dari yang emang bener-bener suka itu dari SMP. Kalau yang ada yang suka sama gue gitu sampai nembak via surat, kok zaman dulu kan gue angkatan 97 gitu kan, umur udah 25 gitu. Jadi waktu SD gue mungkin angkatan 2003 sampai 2009 itu gue SD. Nah itu ada yang nembak gue pakai surat gitu. Kebetulan itu tetangga gue sih zaman dulu gitu. Mohon maaf deh kalau misal gue bongkar kalau misalnya lu nonton. Intinya dia ngasih surat gitu. Cuman gue sendiri waktu itu bukan orang yang suka cinta-cintaan gitu, kayak apaan sih lu suka sama gue gitu, mendingan gue main PS di rental anjir 2 jam 3 jam gitu kan. Nah gitu, jadi karena dari SMP gue sempat udah mulai suka sama cewek, terus abis itu mulai pacaran SMA kelas 1 sampai sekarang gitu kan. Jadi banyak fase perubahan gitu. Gue bucin banget gitu, cuman sekarang tuh kayak gue ngerasanya entah karena usia, entah karena udah semakin banyak pengalamannya gitu, banyak evaluasi gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah, gue nggak terlalu nanggepin gitu loh, kayak masalah harus bucin banget gitu. Jadi akhirnya jadi ke diri gue yang sekarang yang agak cuek gitu loh, masalah kayak gitu. Iya sih, tapi bucin itu capek juga ya. Iya, kalau menurut gue sih capek gitu. Kerasanya tuh pas lu udah nyadar. Saat lu belum nyadar sih kayak, oh emang ini cara gua buat ngungkapin perasaan gua ke dia. Tapi ternyata kan pas udah ternyata putus atau apa, dan lu introspeksi diri lu, ternyata itu aneh juga ya gua ngelakuin kayak gitu. Nah itu sih maksud gue dari awal. Gue dulu awal-awal pacaran tuh gue bucin banget, dalam artian gue pernah di mana gue kalau chatan itu sama mantan gue yang pertama kedua gitu, itu pasti harus pakai emot gitu. Misalnya selamat pagi pakai emot, kamu lagi apa pakai emot titik 2 senyum gitu kan. Zaman masih pakai Samsung, masih belum ada Samsung Galaxy gitu kan, masih pakai chatan SMS yang gue pakai Indosat, gila 200 SMS sehari dapat gratis 1000, dan itu habis juga 1000-nya. Itu kalau gue nggak, Belum ada WA berarti ya? belum ada. Nah itu gue kalau gue nggak ngelihat dia pakai emot, itu gue ngerasa dia marah sama gue. Iya sih kadang gitu ya. Ya. Jadi gue ngerasanya kayak apa namanya? Kalau gue ngeliat gue yang dulu gitu, anjir gue bucin banget. Ngapain sih lu permasalahin gue nggak SMS pakai emot dan dia juga sama gitu kan? Terus berantem gitu loh. Kok kamu nggak pakai emot? Kamu lagi marah sama aku ya? Terus emotnya dikit juga tuh kan, salah dikit kan. Iya. Orang suka typo ya. Nah itu Permasalahin. Lah kamu pakai emot ini, kamu marah ya? Kok kamu beda banget sih, gak kayak biasanya? Ada apa nih? Ya gitu ya. Itu fase-fase awal-awal gue pacaran lah gitu. Sama yang sekarang atau bukan? Dulu, sekarang mah udah enggak. Berarti lu mantannya banyak juga dong? Mantan gue Ada berapa? Kalau boleh tahu. Gua, mantan pacar, mantan gebetan. Banyak ya? Wajib. Peace, sorry. Mantan pacar gua pacar dulu deh. Mantan pacar gua ada 7. Ada 7. Yang sekarang itu kan dari hitungan. sejak kapan hitungannya? SMP atau SMA SD? Atau TK? Anjing. Oke, mantan pacar gue itu dari mulai SMA kelas 1 itu gue mulai pacaran gitu kan. Terus sampai sekarang gitu. Kalau mantan gebetan itu orang yang gue suka itu dari mulai SMP kelas 1. Kalau orang yang pernah suka sama gue dan gue tahu itu dari gue SD kelas 4 atau 5 gitu lah. Gitu. Banyak juga ya? Banyak. Emang kalau populer tuh susah gitu. Ini emang kelebihan gue, kepedean ya. Gak apa-apa. Walaupun jelek kepedean gak apa-apa. Jelas. Harus gitu, harus pede sih.
berarti tadi ya dari kapan tadi? Dari SMA ya. kelas 1. Kelas 1 ya. Berarti kalau SMP enggak? SMP gue nggak pacaran, pernah nembak tapi nggak jadian, nggak ditolak, gue ditolak. Tapi sempat dekat gitu. Apa gimana? Apa lu ngerasa aja dia kok kayaknya demen sama gua gitu. Saking pedenya gitu. Kalau dulu waktu SMP itu ada yang suka sama gue tahu orangnya. Karena gerak-gerik sih. Biasa kan kalau cewek tuh, gue nggak tahu ya cewek-cewek di sini gitu kan. Cewek tuh biasanya kalau yang gue tahu, kalau dia suka sama cowok, gerak-geriknya tuh beda gitu. Buat ke cowok itu gitu. Kayak misalnya dia ngedeket, terus gue lagi ngobrol sama temen-temen, entah itu cewek, entah itu cowok gitu kan. Nah itu pas lagi ngobrol tuh biasanya nanti dia datang nimbrung terus atau nimpalin apa yang kita bahas gitu loh biasanya. Walaupun sebenarnya gue rasa dia nggak paham bahasan cowok gitu kan. Nah itu ada beberapa orang lah, dari ada yang nonis juga gitu. Dari beda agama juga ada. Tapi gue orangnya kalau gue nggak suka sama orang itu, gue bener-bener bilang nggak suka gitu. Kayak gue bener-bener ngejauh, nunjukin kalau gue tuh nggak suka sama lo. Okay. Tapi gue jadinya ngedeketin orang yang gue suka gitu. Cuman kebetulan waktu SMP setiap gue deketin sama cewek yang gue suka, ya gue nggak dapet. Berarti ekspektasi lo terlalu tinggi. Kayaknya sih gitu. Iya. Berarti lu tadi kalau pernah sama yang nonis ya, ngedeketin kan? Nonis, dekat sama yang nonis atau yang beda agama gitu. Berarti lu kalau dari sudut pandang lu sendiri nih, kalau misalnya beda agama gitu, hubungan beda agama gitu, lu nggak masalah? Gue punya mantan ada yang beda agama gitu kan. Mantan kedua gue beda agama waktu SMA. Itu kelas 1 SMA ya, maksudnya gue ngedeketinnya itu hampir setahun lebih buat ngeyakinin gitu kan. Kalau pacarannya sih nggak sampai setahun, 11 bulanan lah, nggak nyampe setahun gitu, karena ada masalah ini itu. Kalau menurut gue, sepengalaman gue gitu, dan buat orang-orang yang pengen buat kayak gini nih, kayak pacaran beda agama gitu, apalagi lu udah mau serius gitu, gue rasa lu udah mulai harus ngomongin dari awal sih gitu. Dalam artian lu nggak bisa yang namanya lu pacaran jalanin aja, nggak bisa gitu. Kayak lu umur 25, 26, apa yang lu harapin anjir gitu dari lu pacaran beda agama gitu. Pasti salah satu harus ada yang ngalah gitu kan. Terus kalau nggak ada yang ngalah, kan banyak tuh yang cowoknya muslim, ceweknya nonis atau dibalik gitu kan. Banyak kan sekarang gitu kan. Terus pas gue tanya anaknya apa gitu kan, agamanya, ada yang bilang ini apa ya, secara umum ya dan realita gitu. Gue juga sempet nanya, ada yang pas ditanya cowoknya Islam, ceweknya nonis gitu kan. Terus pas ditanya anaknya apa, terus kata anaknya, ya kadang aku ikut ayah ke masjid, kadang hari Sabtu Minggu aku ikut ibu gitu. Maksud gue kasihan gitu lo apa namanya, anak lu jadi bingung gitu loh, apalagi nanti kalau udah gede gitu. Jadi gue rasa sih mendingan ya kurangin lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada hubungan yang beda agama, lebih baik kalau mau serius dibicarain lagi ya. Tapi harus dari awal sebelum dia jadian gitu loh. Iya. Kedepannya mau gimana nih? Umur gue udah tua gitu loh. Gue pengennya serius. Cuman betul. halangan kita tuh beda agama gitu. Nanti gimana kedepannya gitu ya? Ya paling gitu. Betul sih. Terus tadi kan lu pacaran dari SMA
gebetan dari SMP banyak ya. Ada momen yang nggak bisa lu lupain nggak? Kayak momen-momen unik gitu saat lu pacaran atau saat lu deketin gebetan gitu. Mungkin saat lu suka nih sama cowok cewek ya, bukan cowok. Cewek suka sama cewek, dia lu ngedeketin, lu bener-bener ngasih surprise, ngasih bunga segala macam sampai lu hujan-hujanan atau bagaimana, tapi ujung-ujungnya dijauhin. Atau ada yang unik apa gitu, ternyata dia cowok. Iya. Udah lu deketin ternyata dia cowok gitu kan, itu bisa itu kan unik ya, ternyata lu nggak tahu gitu. Karena panjang aja rambutnya. Terus lu kira cowok Om gitu. gondrong. Iya, makanya ada nggak kira-kira? Ada sih, cuman mungkin gue ada beberapa momen yang emang anggaplah momen itu tuh agak unik buat semua orang menurut gue, bahkan gue sendiri gitu. Mungkin gue momen pertama nih gue ceritain beberapa. Gue dulu waktu SMP pernah ada cewek ngedeketin dari kelas unggulan. Biasa kan kalau zaman SMP kan ada tuh kelas A, kelas unggulan gitu. Kelas B, C, D sampai J ujung tuh misalnya biasa 10 betul. Tuh anak-anak yang berantakan gitu kasarnya. Biasanya ada nih B kelas unggulan. Nah, ada yang ngedeketin tuh, orangnya lumayan gitu kan, kayak udah cakep, terus pinter juga kan. Oke lah, gue deketin, kayak ngebales gitu kan. Terus tiba-tiba suatu ketika si ceweknya ini ngomong, sebenarnya gue deketin lu tuh karena teman gue suka sama lu, bukan gue yang suka sama lu. Gue minta nomor lu, minta segala macam tuh gue kasih ke teman gue gitu. Terus gue bilang kan, teman lu emang yang mana gitu dong. Gue bilang teman gue ada satu kelas, di beda kelas. Terus gue bilang, ya kalau mau kenalan, ya gue kenapa harus kenalan sama lu gitu loh. Kenapa nggak ceweknya aja yang kenalan sama gue? Dia malu sama lu katanya kalau ketemu. Anjir, kata gue. Iya sih, zaman dulu masih gitu ya, kalau masih kecil gitu kan. Gue mikirnya, dan di situ gue tuh kadang kalau ngomong tuh agak pedes ya. Gue ngomong di sini, nggak jelas banget tuh cewek, gue gituin kan. Udah bilangin sama temen lu, gue nggak suka sama dia. Cara dia tuh gue nggak suka kayak gitu. Iya. Gue bilangin gini, kalau lu emang suka sama gue, ya lu ketemuan lah sama gue di akhir sekolah lah gitu, pulang. Gue nungguin anjir 20 menitan setengah jam. Pas gue nungguin, dan ternyata si ceweknya ini nggak ketemu sama gue. Nggak datang dia. Nggak datang. Besoknya gue bilang kan, ketemu lagi tuh sama cewek itu yang gue suka itu. Terus gue bilang, teman lu mana? Gue nungguin lo sampai jam setengah 1, jam 1-an di sini sekolah. Oh, dia sebenarnya ngeliat lu katanya, cuman dia tuh malu, nggak mau nyamperin. Gue makin kesel dong, kan gue. Aneh juga udah deh. jelas banget sih. Udahlah, bilang sama temen lu, gue nggak suka sama dia. Udah lalu cari yang lain aja, gue gituin. Besokan harinya datang lagi kan, dia laporan, gila, udah double agent gitu kan buat laporan. Dia laporan, gue udah bilang sama teman gue, dia kalau misalnya lu nggak suka sama dia, terus ya dia nangis di angkot dari daerah dari SMP gue sampai rumah dia tuh yang mungkin sekitar 20 menit naik angkot lah. Iya. Nangis di angkot sesenggukan, tahu, kasihan banget gitu katanya. Ditolak lu secara nggak langsung. Terus gue bilang, lah lu yang gak jelas kenapa jadi gue yang disalahin anjir. Gue gitu kan. Maksudnya terlepas dari dianya itu siapa gitu ya. Iya, tapi caranya itu aneh ya maksudnya. Nah, gitu. Bikin salah persepsi gitu. Kan. Betul, maksud gue, lu kalau mau datang ya datang aja, ketemu dulu. Emang lu mau langsung datang ketemu pertama langsung gue suka sama lu? Nggak mungkin dong, lu pasti kan ngobrol dulu, kenalan dulu gitu. Ketemu jadi bisa ngobrol gitu, bisa tahu. Terlepas dari misalnya ya kalau istilah zaman sekarang mah zong gitu ya. Itu kan kayak
lu nyoba aplikasi gitu zaman sekarang kan. Terus Iya, ketemuan nggak tahu maksudnya- siapa. Ya terlepas dari itu kan kita pengen tahu juga ya. Ya, Maksudnya, betul. nggak mungkin lu ngelihat langsung wah zong nih. Lu langsung kabur gitu kan. Enggak juga. Apalagi kalau masih kecil mah kayak masih SMP gitu mah masih belum begitu tahu ya, belum ada kriteria itu ya, karena cinta monyet gitu. Jadi kayak iseng aja pengen tahu, pengen kenal. Oh gini pacaran gitu kan. Nah itu, Biasanya. nah cuman setelah itu gitu ceritanya, anggaplah di dalam rentang 1 minggu itu si sekolah gue ini, kelas gue ini seangkatan ngadain renang, biasa renang kan, ikutlah tuh gue renang kan. Nggak lama besokan setelah gue renang, nah si teman gue ini laporan lagi, tahu gak si teman gue itu yang kemarin ternyata ini apa, suka lagi sama lu katanya. Gue tanya dong kenapa emang. Iya, dia ngeliat lu pas berenang keren banget. Emang lu pakai gaya apa itu? Dibilang keren pakai gaya apa? Kayaknya gaya Sun Gokong. Gue tanya kan emang dia yang di mana sih gitu loh. Gue penasaran Iya, mukanya yang mana sih, kata gue. Emang dia yang mana sih? Ada, cuman gue mau ngasih tahu. Buset, misterius Anjir, banget. Misterius kan. Tapi ini orang aneh gitu loh. Udah Iya, semenjak iya. saat itu gue nggak mau ngebahas lagi, maksudnya gue bilang sama cewek itu udah nggak usah apa namanya, biasa aja lah gitu, nggak usah suka-sukaan. Sampai akhirnya SMP lulus dapat buku apa namanya, Buku tahunan gitu buku ya. tahunan Iya, BTS. Terus gue tanya dong sama temen gue yang Yang cewek mana itu nih, yang gitu mana ya? namanya ini, gue cari dong, oh ini, gue gituin. Ya intinya gue paham lah kenapa dia nggak bisa ketemu sama gue gitu. Mungkin dia ngerasa underrated gitu, Oh, kayak kurang pede ya sama dirinya. kurang pede sama sendiri. dirinya sendiri. Ngelihat apalagi temennya kan mungkin lebih apa ya istilahnya, lebih oke gitu. Lebih oke. Penampilannya ada. Apalagi guanya ngomong gue suka sama temennya gitu. Iya, kan. iya. Jadi dia nggak pede. Tapi sampai sekarang itu dia masih suka sama lu. Enggak. Gue nggak tahu. Kayaknya lu harus renang dulu di depan dia biar dia senang lagi sama lu gitu. Kayaknya sih harusnya gitu sih. Mungkin nanti kalau misalnya udah berapa puluh tahun lagi, biasanya kan ada tuh reuni akbar Iya, SMP bla 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 bla. Wah, renang kan gue di situ dong. Iya, iya. Wis. Bawa anak renang. Aduh. Itu momen satu. Ada lagi? Ada beberapa. Oh, ada. Gimana tuh? Ini gimana? sisanya sih momen-momen set sih. Oh, boleh momen Set. sedih. Momen set. Ini pas cinta monyet atau udah Udah mulai ini udah gede? jadian, udah gede. Udah jadi gorila. Udah jadi udah jadi gorila ya. Jadi waktu zaman kuliah lah gitu. Gue punya pas zaman kuliah tuh gue punya mantan gitu kan. Ya salah satunya inilah mantan yang terakhiran lah kasarnya gitu. Gue lupa yang keberapa saking banyak. Buset, ngeri banget. 20 ada 20 ya. Enggak. Yang ke 20. Jadi di situ setnya gue jadian, terus jadian gue agak sembunyi lah dari orang-orang gitu loh. Backstreet ya. Backstreet dari semua orang gitu. Terus habis itu jadian, ceritanya gue lagi praktikum, biasalah anak ke teknik kan gitu kan. Praktikum pulang sore, kata gue kok nggak di chat gue dari pagi, dan gue tahu hari itu hari ulang tahun dia gitu. Gue bilang oh ya udah, mungkin lagi sibuk gitu kan. Iya. Tapi dari pagi sampai sore jam 5 sore nggak di chat gitu kan. Tumben ya. Tumben gitu loh. Dia lebih tua dari gue. Oh. Nah terus habis itu gue bilang, gue chat dong. Dia sama-sama teknik atau gimana? Ya sama-sama Oh, teknik. jadi sibuk ke praktikum sama ya, dua-duanya ya. Ya mungkin. Gue nggak mau memperjelas. Nah habis itu udah kayak gitu, gue chat, gue di situ sempat agak marah. Gue bilang enak ya
lagi ulang tahun jadi kayak putri raja gitu. Sampai susah banget ngehubungin gue gitu. Gitu. Gue biasa, gue Gemini kan, jadi gue Lu orangnya Gemini? gue Kacau ini Gemini anjir. Pantes banyak mantannya. gue Gemini, jadi kalau buat cewek-cewek nih kalau punya cowok Gemini biasanya mereka tuh nyindir gitu loh. Sarkasnya tingkat dewa. Enak ya jadi putri raja di hari ulang tahun dikelilingin teman-teman cowok, gue gituin. Nggak dibales. Terus habis itu sore jam 6 jam 7 yang bales itu dia balesnya pakai nomor dia, ini siapa ya gitu kan. Terus gue bilang dong, gue kan nganggepnya ngerasanya kayaknya ini bukan dia deh gitu kan, nanya kan. Iya. Gue bilang aja teman dekatnya ini gitu. Ada gak ininya? Oh iya ini ibunya lagi ada acara di rumah gitu kan. Terus gue bilang oh ya udah gituin. Pas habis itu gue bilang oh ya udah ditungguin. Terus tengah malam baru balas. Dan yang nyesaknya tuh ternyata acaranya adalah acara dia dilamar sama cowok. Waduh. Dalam konteks gue masih pacarnya gitu. Nah, jadi ceritanya dia punya teman kecil, temennya udah jadi halode. Udah jadi halode. Fenomena halode. Oke. Halode ya gue ngerasa wajar lah. Lu apa gitu? Gue masa depan gue apa anjir? Iya. YouTuber. Lu apa? Jadi halode gitu. Terus habis itu tiba-tiba datang ngelamar karena emang dia mungkin dari kecil udah suka. Terus dia bilang, gue nanya kan, terus terima apa enggak? Dia bilang ya mau nggak mau karena orang tuanya setuju. Jelas dong orang tua setuju. Terus gue bilang ya udah jadi masa gimana depannya nih? jelas. Ya udah kata dia. Gue bilang ya awalnya sih gue sempat nyesel karena kesel gitu kan. Kenapa sih harus nerima gitu kan? Oh iya, seenggaknya ngasih tahu lah ya sebelumnya gitu. Atau ini lu masih pacaran tapi ya langsung ada yang lamar tapi nggak ngasih tahu gitu. Ya. Sakitnya double gitu. Nah itu maksud gua. Jadi di situ tuh kayak ya udahlah. Cuman di situ dia juga masih sukanya sama gua gitu. Sampai beberapa kali masih sempat jalan setelah kejadian itu. Tapi jalannya dalam artian ya maksudnya kayak nemenin dia belanja kadang atau apa. Tapi itu udah dilamar. Tapi masih jalan malu. Tapi aneh juga ya cewek ya. Sebenarnya aneh juga. Cewek tuh bisa kayak gitu ya. Kadang ya cewek juga bilang ke kita yang aneh-aneh tentang kita gitu ya. Tapi ternyata dia lebih aneh. Dia tuh bisa ya. Istilahnya dia udah dilamar dan dia terima dong lamarannya, terima. Istilahnya itu udah agak mengikat ya, sedikit mengikat ya. Walaupun belum diperkawinan itu udah dilamar gitu. Tapi masih bisa jalan dengan cowok lain. Dan berarti lu belum putus di situ. Udah. Oh, pas udah dilamar, udah tahu, putus. Mau nggak mau. Tapi tetap jalan. Ya, habis putus tetap jalan. Ya beberapa kali karena masih kayak pacaran atau jalannya kayak teman aja kan beda ya. Kalau jalan kayak teman atau jalan kayak pacaran ya beda kadang. Ya udah anggaplah masih kayak pacaran lah. Tapi maksudnya enggak yang ini kayak ya makan bareng berdua boncengan. Itu kenapa itu cewek bisa kayak gitu ya? Sebenarnya keren juga. Kalau gue sih bisa double perasaan gitu istilahnya. Ya. Gue suka sama ini, suka sama itu. Kalau cowok pasti kelihatan gerak-geriknya. Kalau emang cuma main-main atau memang serius gitu. Kalau gue sih ngerasanya mungkin karena yaitu pertama karena paksaan sih gitu. Maksudnya gue suka sama dia juga suka sama gue, putus karena tiba-tiba dia ngelamar dan orang tuanya setuju. Mungkin ada paksaan dari orang tua. Ya udah gue bilang ya sebenarnya sih gue juga nggak tega juga gitu. Cuman ya akhirnya ujung-ujungnya ya gue ngalah lah maksudnya. Ya, iya. Dianya pergi agak jauh, terus ya udah gue juga nggak ngehubungin lagi gitu sih. Oh dia pergi sekarang udah nikah? Nah itu
setelah beberapa lama kan dia bilang setahun lagi baru mau nikah. Karena Ini udah setahun dong. Karena si dari- Halode-nya pelatihan. Oh iya, biasanya kan gitu ya pelatihan. Nah terus ternyata dia nggak jadi, cancel. 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 Udah dilamar. Iya. Dilamar apa di Lamar. tunangan? Apa ya? Tapi lu masih kontakan istilahnya sama dia. Jadi tahu kabar itu. Oh enggak. Maksud gua kalau misalnya dia udah jadian, dia tuh biasanya kan pasti upload kan kalau cewek-cewek, oke. upload wedding gitu kan. Iya, iya. Tunangan. Iya. Cuman gua ngerasanya kan dia waktu itu bilang 1 tahun gitu. Terus ya sampai sekarang kan belum upload gitu kan. Ya, siapa tahu Jadi- enggak itu. Emang lu nya di hype gitu atau dia apa? Kayaknya sih. Cuman ya gue nggak tahu juga sih. Itu kan udah berapa tahun yang lalu lah. Kayaknya 2019 lah. 2018 sampai harusnya dia nikah 2019. Cuman ya gue nggak tahu juga sih, bodo amat lah. Maksudnya. Iya, biasanya kan kalau habis nikah tuh pada foto lah minimal di Instagram ya, di feed Instagram tuh Apalagi cewek gitu. foto gitu pernikahan dia, minimal megang cincin ya. Cincin. Minimal Jadi- gitu. Itu belum ada ya dari Belum ada. feednya lah ya. Nggak di blok kan? Nggak tahu. Nggak tahu, tapi ada Instagramnya. Maksudnya lu masih bisa Masih bisa lihat. lihat feednya. Masih. Oh berarti nggak di blok dong. Kalau Tapi di blok emang kan nggak. emang nggak ini. Emang nggak apa namanya? Emang nggak update apapun. Iya. 0 feed gitu. Terakhir gue lihat sih 0 feed. Oh, Nggak pernah update. iya. Kayak Ya sih, misterius kayak- sih. iya. Cewek-cewek sekarang kan gitu, misterius. Jadi tadinya uploadnya banyak, feed Kosong. terus tiba-tiba kosong. Ya. Kalau ada biasanya sih kayak gitu ada masalah gitu. Biasanya kayak habis diputusin galau ya. Benar. Langsung ngapus-ngapusin feed, Ya. sisanya nol ya. Misalnya ada bionya ada nama pacar, lagi putus, lagi ada masalah. Habis itu langsung kan dihapus bionya. Iya. Cuman lupa dibalikin. Terus tiba-tiba dibales kan sama teman-teman. Terus kan tiba-tiba dibales kan sama teman-teman Iya. cowoknya. Kamu lagi ada masalah apa? Terus ngeliat, bionya kosong nih. Langsung set. Halo deh. Memang gitu sih biasanya ya. Fenomenanya. Ya, kalau menurut lu gimana nih? Fenomena apa ya, dating apps menurut lu? Apa? Micet. Aduh. Emang itu dating apps ya? Dating yang itu ya, yang aplikasi hijau. Enggak, dating apps kayak Tinder atau mungkin Tantan. apa sih sekarang Tantan ya. Tantan, Dulu apa? terus apa Anonymous lagi? chat. Ada yang kuning itu apa? Apa? Bumble ya. Bumble. Bumble, gua nggak tahu. Iya nggak sih? Gua belum kalau pernah nggak nyoba. salah. Lu cobain. Gue pernah nyoba. Oh, ya. Gimana kalau menurut lu dating apps ini apa oke nggak dan works nggak gitu? Bisa dapet cewek dari situ. Bisa dapet Bisa. cewek. Terus apa namanya? Gua rasa sih oke aja gitu. Cuman bagusnya sih gini, karena dia kan sama-sama butuh dua pihak buat ngeokein kan, buat mulai chat. Oh. Kalau lo nggak, Itu kalau di Tinder. ya, gua nggak tahu kalau di Tantan yang lain-lain. Kasarnya tuh kayak kalau lu nggak swipe kanan, dia nggak swipe kanan ke lu, ya udah gitu kan. Oh, nggak bisa Nggak bisa chat gitu. gitu. Kalau satu pihak doang. Jadi setidaknya kita sama dia emang benar-benar sama-sama saling suka nih, kasar gitu. Cuman emang kebanyakan ada juga yang fake gitu. Oh, jadi fotonya foto orang kadang ya, Hmm. atau dari Google. Terus kan biasanya ketemu ya, gimana tuh? Apa kan namanya dating apps, kita nggak cuma fungsinya bukan cuma chat doang dong, kita juga pengen ketemu, pengen kenal langsung gitu kan. Kalau yang memang mau diserius ke arah pacaran atau dekat,
Gak mungkin kita chat atau apa di aplikasinya doang. Nah itu kalau misalnya palsu gitu, otomatis dia nggak mau diajak ketemu atau bagaimana? Kalau gue sendiri sih biasanya pasti ini sih kayak ngerasa apa namanya, gue chat dulu di aplikasinya, habis itu minta move ke IG dulu biasanya. Oh caranya gitu, biar tahu mukanya IG ya. Asli apa enggaknya. Oh oke benar juga sih. Nanti kan pasti DM tuh, DM baru kalau kita rasa oke lah mau dijadiin gebetan gitu kasarnya. Iya. Minta nomor WA, kalau emang dia setuju lanjut ke WA. Seenggaknya kan mengurangi resiko. Bisa kita lihat dulu mukanya di IG, Resiko gitu. zong ya. Iya juga Kayak sih. gitu. Atau ya maksud gue kan nggak semua orang langsung minta move WA gitu. Nomor kan pribadi gitu, Iya, privasi. iya, iya. Atau apalagi tiba-tiba Instagram ya. ya, atau lagi tiba-tiba video call dong gitu. Anjir, Waduh. kayak cowok-cowok mesum aja. Langsung video call aja. Kayak Langsung tiba-tiba, pop-up aneh ya. mau VC gak gitu kan. Gila, gitu. Nah, maksud gue biasa aja kan, kayak kalau di IG ya wajar lah, itu sosmed buat Iya, lo iya. upload foto, semua orang bisa lihat, bisa saling follow-followan gitu. Iya. Dan lebih ke apa ya? Nggak terlalu intens ya kalau di Instagram istilahnya gitu. Iya. Kalau personal chat kayak apa ya? Kayak WA gitu, WhatsApp. Jadi seolah-olah kita udah deket banget gitu ya asalnya ya. Kalau udah itu kita kan ini stranger gitu. Iya. Mendingan ke Paling Instagram gitu. aja. Iya benar. Udah Betul. berapa kali dapat? 2/7. 2/7. 2/8 berarti ya. 2/8. 7 kan mantan gua. 1 kan yang sekarang pacaran. Jadi 2 di antara 8 itu dari dating apps. Oh, 2 dari dating apps. Anjay, berarti lu premium dong, langganan. Enggak. Bisa dapat ke pacar jadi 2. Lebih tepatnya sih ya, maksudnya emang biasa kan zaman-zaman dulu kan waktu lagi hype kan, download. Biasanya kan kayak tiba-tiba ih ada yang match nih, coba dong lihat yang match sama lu siapa gitu kan. Atau biasanya swipe kanan udah nggak mandang anjir. Gak mandang mau kayak gimana bentukannya juga Iya. dikananin ya. Sampai Yang penting Mel dapat. juga kanan. Terus ya begitu maksudnya. Cuman kan kalau gue sendiri ya ya kalau visual sih udah pasti lah, semua cowok juga pasti visual Iya lah. sih, kebanyakan cowok gitu ya, makhluk Cuman- visual gitu. Cuman maksud Cuma gua, visualnya itu kadang sesuai dengan dianya sendiri, subjektif, lebih ke subjektif ya. Jadi kalau misalnya menurut dia cakep kan belum tentu menurut cowok-cowok yang lain cakep gitu, atau menurut dia jelek belum tentu cowok-cowok yang lain bilangnya jelek. iya. Jadi sebenarnya ya pasti ada pasangannya sih sebenarnya. Pasti ada yang mau sama lu, mau lu laki atau cewek gitu. Dan lu misalnya nggak pede gitu kan, pasti ada sih yang mau sama lu, Iya. yang sesuai dengan kriterianya dia. Karena balik lagi sih, maksudnya balik lagi ke arah kalimat cantik itu relatif, ganteng itu relatif gitu. Karena Iya. relatif dalam artian setiap orang punya standarisasi yang berbeda gitu loh. Betul. Ya lu kayak misalnya standarisasi lu cantik sama gantengnya apa gitu loh. Ada yang misalnya dibilang jelek, tapi menurut orang yang lain, oh ini dia cantik banget tahu, ini gue suka banget yang kayak gini gitu. Oke. Kalau gue sendiri sih masalah dating apps ya, maksudnya cantik ya kayak oh ini udah masuk kriteria lah. Iya. Terus habis itu ya langsung kan, maksudnya chat, kayak pengen tahu, mahamin sikapnya, sifatnya sesuai gak sama gue yang gue pengen gitu Iya. loh. Karena kan yang namanya apa ya, gue yakin semua cewek atau cowok itu pasti punya kekurangan gitu kan. Dalam artian lu mau yang kayak gimana sih gitu. Kayak misalnya pasti ada,
lu nyari cewek A, si A ini udah perfect banget menurut lu gitu, tiba-tiba lu nggak suka nih cewek bawel, nah ternyata dia bawel gitu, tapi sisanya tuh lu banget gitu. Ya udah, maksud gua itu tinggal pilihan lu gitu, lu mau nerima apa enggak gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa mentolerir sifat jeleknya itu gitu, udah selesai aja mendingan gitu, daripada lu maksa-maksain kayak gue harus yang begini, gue harus tahan sama dia yang kayak gini. Kata gue udah mendingan udah aja, karena maksudnya gue juga chat dalam artian gue pengen cewek yang, gue nggak suka cewek bawel kasarnya gini. Ya udah, ketika gue ketemu cewek yang bawel, udah tuh langsung gue cut, dalam artian bukan cut enggak ini, maksudnya cut sebagai calon pasangan gitu. Cuman kalau temenan ya oke, it's okay gitu. Tapi lu kalau misalkan ada orang juga yang bilang ya, ya sikap sih bisa diubah seiring berjalannya waktu gitu. Kalau dari lu percaya nggak akan hal itu ya? Atau gimana? Kalau dari gue sih sebenarnya sikap benar bisa diubah, karena kalian harus paham bahwa sikap sama sifat itu menurut gue berbeda gitu. Sifat itu dalam artian lu pendiam, lu pemurung, lu ceria, lu romantis, itu sifat. Sikap itu dalam artian kalau lu romantis sifatnya, maka sikap lu adalah lu mudah memberikan bunga, lu mudah memberikan sesuatu ucapan yang gue sayang sama lu gitu. Ada lagi orang yang pendiam, sikapnya yang nggak banyak omong gitu. Sikap itu artinya dalam implementasi daripada sifat itu. Kalau sifat itu pasti nggak bisa diubah gitu. Cuman kalau sikap dia sifatnya pesimis, sikapnya kalau lagi murung ada kan yang sampai sayat-sayat gitu. Nah itu masih bisa diubah kayak gitu, dikurangin atau bahkan dihilangin gitu dalam artian. Tapi dia pasti butuh motivasi besar gitu. Bukan dalam artian lu harus udah gue tinggalin aja, nggak bisa gitu gitu, karena orang itu kayak butuh motivasi buat mengubah itu. Yes, bisa sih. Cuma kan kadang ada yang apa ya, misalnya tadinya baik, misalnya ada orang tidurnya baik ya sifatnya, ceria segala macam, tapi karena memang mungkin dikhianatin gitu, atau dikecewain sama orang, atau mungkin sama mantan atau apa segala macamnya, dan dia merubah sifat dia jadinya. Setelah introspeksi, galau-galau, dia merubah sifat dia yang tadinya riang jadi lebih kalem segala macam, yang tadinya gampang cerita banyak orang jadi lebih tertutup gitu. Gimana kalau menurut lu? Kalau menurut gue sih itu ya bener sih, dalam artian gue juga kayak gitu dulu kan gue bilang kan gue bucin banget kan, dalam artian yang bucin yang emang nggak jelas gitu. Cuman selalu gue dibilangnya gue tuh orangnya posesif gitu kan. Gue bukan, ya emang gue akuin gue posesif gitu kan. Bawel di chat, tapi kalau ketemu tuh nggak terlalu bawel gitu. Gue orangnya pendiam, gue lebih suka banyaknya di chat. Cuman setelah berkali-kali kayak gitu, akhirnya gue mikir ya udahlah, gue coba dikit-dikit kurangin. Yang tadinya mempermasalahkan nggak pakai emot, ya udah biarin. Setiap orang gue mikir, oh iya setiap orang kan nggak harus pakai emot gitu loh, punya etika atau mungkin kebiasaan ngetiknya masing-masing. Terus nanti ada lagi yang nggak suka, oh kamu tuh orangnya gini. Oh ya udah, gue coba hilangin ini buat kedepannya. Terus semakin kayak gitu kan semakin berkembang lah kasarnya gitu. Tapi ada dong perubahan. Ada, pasti ada gitu. Cuman itu tergantung orangnya gitu loh. Tergantung lu mau berubah apa enggak gitu. Kalau gue ya mau berubah gitu. Cuman kan ada juga yang nggak mau. Nah itu sih. Ya, saya sebenarnya masih bisa berubah ya. Iya. Masih bisa berubah. Tergantung mau atau enggaknya. Gitu. Ya. Oke nih terakhir nih. Lu kan banyak nih mantannya. Istilahnya lu
pecinta wanita lah. Iya kan? Irwansyah. Iya. Aku memang. Iya, lu kan banyak mantan segala macam. Tapi tipe cewek lu itu yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu? Pasti kan ada. Kadang kita pacaran nggak sesuai sama tipe cewek kita gitu. Tapi kita nyaman gitu kan. Kalau tipe cewek lu sendiri itu kayak gimana? Tipe cewek gue kalau dari fisik mungkin yang gue lebih suka yang lebih pendek dari gue. Ya gue normal lah, gue 171 172 kali. Terus ya nggak hitam banget gitu. Sawo matang juga oke, putih oke. Gue lebih suka rambut panjang. Ya masalah muka mah sipit mau enggak segala macam ya nomor sekian lah. Cuman kalau sifat sih mungkin gue lebih suka, buat gue yang sekarang nih, gue lebih suka yang cewek cewek yang bisa nge-support gue sih gitu. Makanya kayak cewek gue yang sekarang tuh kasarnya gue mau gimana pun dia nge-support gue gitu loh. Gue lagi nganggur misalnya, zaman kegelapan gitu. Iya. Dia masih nge-support. Terus gue punya kerjaan, dia nge-support. Terus gue mau ngambil keputusan ini itu dengan alasan ini itu, gue selalu sama dia tuh, aku mau gini deh, kira-kira gimana ya. Maksudnya dalam artian gue pengen punya pandangan yang lain, tapi tetap keputusan di gue gitu. Gue cuma pengen, menurut lu gimana gitu, kalau bisa support gue gitu. Ya sampai sekarang sih oke aja. Makanya ya lumayan langgeng sih gitu, udah hampir 3 tahun kan. Jadinya gue ngerasa ya udah cukup lah yang sekarang gitu sih. Terlepas dari dia tipe lu atau bukan, ya udah bikin lu nyaman. Kalau dibilang tipe gue apa bukan, ya tipe gue sih. Oh, hitungannya tipe lu ya. Ya tipe gue. Ya enak kalau misalnya udah memang tipe lu ya. Ya udah tipe gue, terus emang Nyaman ya. nyaman dan Ya udah, tunggu Oke. apa lagi? gas. Nikahin maksudnya. Kita udah ngobrol banyak sama sobat kita. Ya mudah-mudahan sih banyak insight-nya ya yang dari omongan kita. Ya mungkin ada yang relate dengan apa yang kita obrolin. Ya udah gitu aja deh. Ya mungkin dari kita berdua gitu aja. Terus ya sebenarnya bukannya gue pengen apa namanya menunjukkan ini itu, cuman ya inilah apa namanya, salah lagi. Yaudah paling itu aja dari kita. Udah gitu aja. Ditunggu podcast selanjutnya dengan obrolan yang Lebih menarik berbobot. lagi. Iya.